Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terbelakang dari makalah ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup pesat ini juga diikuti dengan maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga telah menjadi isu yang sangat meresahkan, yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau sekarang ini disebut dengan istilah cybercrime. Setelah banyak kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya ini yang tentu saja merugikan dan memberikan dampak yang negatif, cybercrime tidak hanya meliputi Indonesia tetapi global. Beberapa kasus kejahatan yang terjadi dipicu oleh maraknya penyalahgunaan email, m-banking, e-commerce di Indonesia. Maksud tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai tugas untuk memenuhi nilai mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi, sedangkan tujuan dari makalah ini adalah untuk menambah dan memperluas pemahaman kami tentang cybercrime atau juga disebut cyber espionage. Perkenalkan, saya Siti Nurhamidah dengan NIM 119004 ingin menjelaskan pengertian cyber law. Pengertian cyber law. Hukum cyber law adalah istilah hukum yang berkaitan dan memanfaatkan teknologi informasi. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Menurut para ahli, Jonathan Rosener dalam cyber law, the law of internet mengingatkan tentang ruang lingkup cyber law, di antaranya yang pertama hak cipta atau copyright, yang kedua hak merek, yang ketiga pencemaran nama baik, yang keempat fitnah, penistaan, dan penghinaan, yang kelima serangan terhadap fasilitas komputer, yang keenam mengatur sumber internet seperti IP alamat dan domain name. Yang ketujuh, kenyamanan individu atau privasi. Yang ke-8, prinsip kehati-hatian. Saya Widya Astuti, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup di penulisan ini dibatasi pada pembahasan tentang kasus kejahatan yang mengacaukan sistem dari suatu negara dan juga bagaimana cara untuk menanggulanginya. Landasan teori pengertian cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Halo, perkenalkan saya Winda. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan kasus. Persaingan global dapat memicu negara-negara lain untuk bersaing secara tidak sehat dan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat negaranya sendiri dengan melumpuhkan negara pesaing. Upaya itu merupakan salah satu yang dilakukan dalam kegiatan spionage atau memata-matai terhadap negara yang akan ditaklukkan. Kegiatan spionage akan digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan negara tersebut sehingga dapat dengan mudah mengatur dan memperkuat strategi dalam penyerangan. Selanjutnya, hukum Indonesia dalam mengakomodir serangan cyber espionage. Cyber espionage merupakan jenis kejahatan memata-matai untuk mendapatkan informasi rahasia yang memanfaatkan jaringan internet melalui malware dengan berbagai jenis dan tingkat bahaya yang beragam. Dalam mengklasifikasikan perbuatan tersebut terhadap perbuatan yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan suatu negara, yaitu stabilitas NKRI. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, cyber espionage mengancam kedaulatan negara. Yang kedua, cyber espionage mengancam keutuhan wilayah. Yang ketiga,
cyber espionage mengancam kehormatan dan keselamatan bangsa. Yang keempat, cyber espionage mengancam perdamaian regional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riasi Zilfi dengan NIM 1119021. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan mempertahankan stabilitas pertahanan dan keamanan NKRI dari serangan cyber espionage. Keamanan cyber espionage tidak dapat serta-merta merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Justru hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena pada kenyataannya setiap orang adalah user. Selain persoalan tentang keamanan cyber security, selanjutnya yang juga harus dimaksimalkan di dalam memerlukan upaya preventif adalah tentang pertahanan cyber defense. Pertahanan cyber defense merupakan kebutuhan yang dapat terelakkan di era digital seperti saat sekarang ini, karena memang koherensi di antara keduanya sangat erat. Dengan melihat dampak dari cyber warfare, keharusan untuk melindungi pertahanan dan keamanan serta keberlangsungan hidup sebuah negara. Upaya Indonesia dalam menghadapi ancaman cyber espionage yaitu yang pertama, melakukan upaya preventif dengan cyber defense dan cyber security. Mengoptimalisasikan alat negara yaitu TNI, Tentara Nasional Indonesia, sebagai penjaga keamanan negara, dan BIN, Badan Intelijen Negara, sebagai wadah untuk melakukan deteksi dini terhadap serangan dari luar. Selain itu juga menempatkan Polri sebagai sumber hukum nasional sebagai komponen pendukung dalam upaya pertanggungjawaban negara. Upaya selanjutnya adalah penanganan terhadap upaya yuridis dalam hukum positif Indonesia dengan konsep pertanggungjawaban negara. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia dalam menghadapi cyber espionage sebagai unit dari cyber warfare yang dapat mengancam terhadap stabilitas pertahanan dan keamanan NKRI masih belum mampu mengakomodir, karena hukum Indonesia tentang cyber espionage tidak secara tegas mengatur, hanya sebagian yang menjelas tentang tindakan semata-mata, itu pun dilakukan dengan cara konvensional. Sehingga dalam penerapannya hukum Indonesia tentang cyber espionage terdapat kegaburan norma vague norm, dan membutuhkan penafsiran secara ekstensif. Selain itu, penafsiran sistematis juga dibutuhkan untuk mendukung dalam memberikan terhadap penafsiran pada pasal yang dianggap sesuai dengan cyber espionage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelas 11 6B15 ingin mempresentasikan makalah kami Etika Profesi Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi yang bertema Cyber Espionage. Kami di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama Riasi Zilfi dengan NIM 1190241. Yang kedua Hansflora Situkir dengan NIM 1190891. Dengan saya sendiri Siti Nurhamidah dengan NIM 1190004. Selanjutnya Winda Lena Suryati dengan NIM 1191184. Widya Astuti dengan NIM 1190260. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.